Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa untuk mendengarkan sabdanya di pagi hari ini. Ya Tuhan, betapa bersyukurnya kami atas anugerah-Mu di hari ini. Karuniakanlah kami kerendahan hati ya Tuhan, agar kami sungguh tunduk di hadapan-Mu untuk mengalami Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi ini. Firman kehidupan yang akan menghidupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 9 ayat 22b sampai 24. Firman Tuhan demikian. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Sabtu 11 Desember 2021, Dia tetap peduli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan utama manusia adalah ingin selalu dipedulikan. Itulah yang sangat dibutuhkan oleh seorang bapak dari seorang anak yang sekian lama anaknya dirasuk oleh roh jahat yang sudah sangat mengganggu fungsi hidupnya. Ini konteks bacaan kita hari ini. Anaknya yang kerasukan roh jahat itu bisa terbanting ke tanah, tubuhnya terguncang dengan kencang, mulutnya berbusa, bisa terpelanting di tanah untuk dibinasakan. Itulah yang dicatat dalam Markus 9 ayat 14-29. Dan saudaraku, orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya seperti itu? Dengan latar belakang inilah kita mengerti ketika orang tua ini datang kepada para murid Yesus untuk minta pertolongan agar anaknya dibebaskan dari roh jahat. Tetapi ternyata murid-muridnya tidak berhasil, gagal mengusir roh jahat itu. Kemudian kesedihan itu berulang kembali, menjadi pukulan lagi yang dialami oleh orang tua itu. Karena itu, ketika Tuhan Yesus turun gunung, orang tua itu langsung datang minta pertolongan kepada Yesus. Ia datang dengan kondisi yang tidak terlalu yakin lagi bahwa Yesus mampu berbuat sesuatu. Dia tidak terlalu yakin lagi akan adanya perubahan. Apa alasannya, saudara? Perhatikanlah kata-katanya di ayat 22b. Jika engkau dapat melakukan sesuatu, tolonglah kami. Di sini sangat terlihat bahwa ia sudah menjadi ragu dan bimbang, sehingga ia membungkus kebimbangannya itu dengan perkataan, jika engkau dapat, if you can. Orang ini dihinggapi keraguan, dihinggapi kebimbangan, tapi sebenarnya wajar, karena pukulan demi pukulan yang ia alami dalam hidupnya membuat dia tidak terlalu yakin lagi dengan kehidupannya. Tidak yakin lagi pada sesuatu yang akan baik. Tidak yakin lagi akan perubahan. Bahkan tidak terlalu yakin lagi akan kasih dan kuasa Tuhan. Saudaraku, namun saya yakin perasaan ini bukan hanya dimiliki oleh Bapa dalam kisah bacaan kita pada hari ini, tapi mungkin bisa mewakili semua perasaan kita, bukan? Karena apa? Karena kondisi ini sangat dekat dengan kita. Saya yakin kita pernah mengalami atau bahkan sementara mengalaminya, kita mengalami kebimbangan, keraguan. Kita tidak yakin lagi bahwa hidup ini akan baik. Tidak yakin lagi bahwa Tuhan itu maha baik dan mampu menolong kita. Mengapa? Oleh karena kejadian buruk yang berulang, oleh karena kegagalan yang susul menyusul, karena kekecewaan, rasa sakit yang terus susul menyusul. Akibatnya kita menjadi bingung dan kurang percaya, termasuk kurang percaya lagi kepada kebaikan Tuhan dan kuasa-Nya. Saudara-saudara, pertanyaannya, salahkah orang yang ragu-ragu seperti ini? Salahkah jika kejadian buruk demi kejadian buruk kita alami sehingga kita bisa meragukan akan kasih Tuhan? Memang pada umumnya akan mengatakan salah. Saya tahu banyak kita ketika kita dalam kondisi seperti ini,
kita merasa sangat bersalah karena kita dituding oleh orang lain bahwa kita tidak beriman. Kita dihakimi sebagai orang yang sangat lemah imannya. Bahkan kadang kita merasa bersalah sendiri karena perasaan kita mengatakan, aku lemah iman sehingga Tuhan tidak menolong aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi benarkah Tuhan tidak menolong karena orang itu ragu saat tekanan demi tekanan menimpa hidupnya? Cerita tentang orang tua atau seorang bapak dalam Markus 9 ayat 14-29 menyingkapkan dua kebenaran yang sangat penting. Yang pertama, Tuhan itu begitu peduli pada orang yang ragu ketika dihimpit oleh gumul. Tuhan tidak memarahi, Tuhan tidak menuding sebagai orang yang lemah imannya, tetapi Tuhan hadir membangunkan kesadarannya akan keraguan yang melumpuhkannya. Tuhan hanya berkata, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di sini seolah-olah Tuhan mau mengatakan, kamu sudah menghirup udara pengap dalam ruangan ini, udara kebimbangan. Marilah ikut aku keluar untuk menghirup udara kepercayaan. Yang kedua, Tuhan sangat peduli pada orang yang jujur dengan kelemahan, kepada orang yang jujur dengan kebimbangannya. Orang ini ketika tersadar, ia berteriak kepada Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan bagi saya, ini adalah sebuah pengakuan iman yang unik. Sebab di satu sisi, mengungkapkan kepercayaan, aku percaya. Tapi di sisi lain, mengungkapkan ketidakpercayaannya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku, ini pengakuan iman yang otentik, yang sangat jujur. Dan Tuhan peduli pada orang yang jujur akan kelemahannya. Saudaraku, jikalau saat ini kita mengalami kebimbangan seperti dalam kisah ini, jangan bergantung apa kata orang, karena kecenderungan manusia akan menghakimi kita. Jangan juga terburu-buru, apalagi tergoda bahwa saya memiliki iman yang kuat padahal tidak. Jangan juga bergantung pada kata diri sendiri bahwa aku ini memiliki iman yang lemah, karena itu Tuhan tidak segera menolong aku. Kenapa? Kita bisa makin terpuruk dan dilumpuhkan oleh kebimbangan itu. Jangan terlepas dari Yesus. Ia berbeda dengan siapapun, sebab ia sangat menerima kita apa adanya. Datanglah kepadanya. Ia peduli pada orang yang jujur akan keraguannya, pada orang yang jujur dengan kelemahannya. Yesus itu paling tahu menangani orang yang sedang diguncang oleh kebimbangan. Saudara, pertolongannya tidak ditentukan ketika kita merasa iman kita kuat, tapi pertolongannya ditentukan dan digerakkan oleh belas kasih-Nya, digerakkan oleh kepeduliannya kepada kita yang sangat rapuh ini. Datanglah kepadanya saat bimbang dan ragu menerpa. Bahkan ketika dalam kondisi krisis iman sekalipun, tetaplah datang kepadanya, sebab ia sangat mengasihi saudara dan saya, dan ia nyatakan dalam kepeduliannya. Terpuji namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang kadang bimbang dan meragukan akan kasih-Mu. Ketika langit gelap, tak nampak cahaya surya, bagaimana kami tidak bimbang? Namun kami mau tetap datang kepadamu, membawa kebimbangan, keraguan kami yang sangat mencekam. Awan gelap bisa menghalangi pandangan kami, namun kegelapan itu tidak akan pernah mengalahkan pandangan kami untuk memandang kepadamu. Kepadamulah jiwa yang bimbang ini lari mengungsi, seraya berteriak, kami percaya kepadamu, tolonglah kami yang tidak percaya ini. Ya Tuhan, kembali kami berteduh dalam sunyi, namun kami sungguh menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau buktikan dalam kepedulian-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, atas kepedulian Tuhan yang tiada taranya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Teruslah optimis menatap dan menjalani hidup,
Karena Yesus begitu peduli kepada saudara dan saya.